Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang perusahaan dan strategi perencanaan. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud perencanaan strategis? Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya agar mencapai tujuan dari strategi tersebut. 4 langkah dalam membuat perencanaan strategis. Yang pertama, defining the company mission. Langkah pertama dalam membuat perencanaan strategis adalah mendefinisikan misi dan visi perusahaan secara jelas. Misi. Pengertian misi itu sendiri adalah hasil ringkasan yang mengandung tujuan dasar rencana strategi itu dibentuk. Adapun kaitan misi dengan rencana strategis adalah karena misi dapat memastikan tujuan dasar perusahaan menjadi ke dalam bentuk parlementer, waktu, biaya, dan kinerja yang dapat dievaluasi dan dikontrol. Pembentukan misi juga diperuntukkan untuk mewujudkan visi. Visi. Sedangkan visi dapat diartikan sebagai gambaran masa depan hasil kembangan dari misi yang dijalankan. Dengan begitu, visi akan membangun komitmen yang kuat di antara para karyawan untuk bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Adapun kaitan visi dengan perencanaan strategis karena visi menunjukkan arah strategi dan bagaimana cara mencapainya. Yang kedua, setting company objective and goals. Langkah kedua dalam perencanaan strategis adalah sasaran dan tujuan. Sasaran adalah sesuatu yang mendorong untuk tercapainya tujuan. Sasaran merupakan pengembangan tujuan dari visi dan misi. Konsep dan informasi yang terkandung dalam pernyataan visi, misi, dan sasaran strategis mungkin tidak diidentifikasi seadanya saja. Akan tetapi harus disampaikan kepada seluruh karyawan perusahaan. Tujuan. Adapun yang menjadi tujuan perencanaan strategi itu sangat penting, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengalokasikan perusahaan agar bisa menggunakan konsep pemasaran yang efektif. Kedua, dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan kualitas kerja karyawan lebih terarah. Ketiga, menciptakan etika bisnis yang kondusif dan aman. Keempat, meminimalisasi resiko akibat dari perubahan dan pergeseran kondisi. Yang kelima, kesenjangan dalam tugas-tugas anggota dapat dikurangi. Strategi perusahaan juga akan mengatur pengalokasian sumber daya perusahaan, sehingga optimal dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, designing the business portfolio. Perencanaan portofolio adalah mengklasifikasikan semua unit bisnis strategi atau SBU menurut matriks pertumbuhan pangsa. BCG Matrix adalah perangkat strategi untuk memberi pedoman pada keputusan alokasi sumber daya berdasarkan pangsa pasar dan pertumbuhan SBU. Matriks BCG merupakan 4 kelompok bisnis, yaitu A. Stars, yaitu produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar yang dominan dan pertumbuhan yang cepat serta menghasilkan pendapatan yang besar. B. Cash cow, yaitu produk atau unit bisnis yang merupakan pemimpin pasar, menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. C. Question mark, yaitu produk atau unit bisnis yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi tetapi pangsa pasarnya masih sangat rendah. Penghasilan yang didapat tidak sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Namun, prospek pertumbuhannya sangat pesat sehingga berpotensi untuk berubah menjadi stars. D. Dogs, yaitu produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah dan mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah, sehingga produk ini memiliki keuntungan yang sangat rendah atau bahkan harus mengalami kerugian. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran dan strategi fungsional lainnya. Hubungan pemasaran dengan fungsi bisnis lainnya sering disalahpahami. Yang pertama, pemasaran saja tidak dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi bagi konsumen. Maka dari itu, semua departemen perusahaan harus bekerjasama untuk mencapai nilai yang lebih tinggi bagi konsumen.
Lalu ada setiap departemen adalah penghubung dalam rantai nilai atau alat utama untuk mengidentifikasi cara menciptakan nilai bagi pelanggan. Lalu rantai nilai perusahaan hanya sekuat mata rantai terlemah. Yang terakhir, pemasar ditantang untuk menemukan cara agar semua departemen memikirkan pelanggan. Dalam pencariannya, untuk keunggulan kompetitif, perusahaan perlu melampaui rantai nilainya sendiri dan rantai nilai pemasok, distributor, dan juga pelanggan. Kemitraan ini akan menghasilkan jaringan pengiriman nilai. Peran pemasaran dalam perencanaan strategis. Pemasaran sendiri memiliki peranan penting dan menjadi kunci dalam perencanaan strategis. Proses pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan manajemen perusahaan berkaitan dengan pemasaran produknya, meliputi analisis peluang pemasaran, menetapkan sasaran pasar, mengembangkan program pemasaran, menetapkan strategis pemasaran, dan mengelola upaya-upaya pemasaran. 3. Apa saja hal yang harus diketahui dalam menganalisis peluang pasar? 1. Potensi pembeli terhadap barang. 2. Motivasi dan public speaking yang baik terhadap konsumen dalam penjualan produk. 3. Ukuran pasar. 4. Sifat-sifat konsumen. 5. Target pasar spesifik. 6. Pengaruh pasar eksternal. 7. Analisa pesaing ataupun pesaing yang akan datang. 4. Apa saja faktor-faktor analisis peluang pasar? 1. Analisis lingkungan dan pesaing. Untuk memahami suatu peluang dan tantangan potensial dalam jangka panjang dan waktu yang panjang, pemasaran yang dilakukan pertama harus memahami, mengontrol, dan menganalisis tren yang sangatlah luas dalam lingkungan ekonomi dan sosial. 2. Analisis pelanggan. Untuk mendukung dan mendorong transaksi pertukaran dengan pelanggan potensial, maka dilakukan riset pemasaran dan pengukuran pasar. Dengan demikian, kita dapat membuat suatu keputusan tentang unsur dari program pemasaran, seperti berapa harga nantinya akan ditetapkan dan media iklan yang akan digunakan. 3. Memahami kondisi makro. Kondisi makro ini merupakan kondisi yang secara menyeluruh terkait dengan industri yang kita masuki. Pemahaman karakteristik industri sangatlah diperlukan dalam memahami makro industri. Eksekutif perusahaan harus memperhatikan apa kondisi makro yang akan mendukung pertumbuhan perusahaan dan apa kondisi makro yang akan memperlambat penyerapan pasar terhadap produk dalam industri tersebut. 4. Riset pemasaran dan forecasting. Eksekutif pemasaran harus memahami tentang karakteristik konsumen yang loyal, calon konsumen yang potensial, kekuatan dari jalur distribusi, dan juga kekuatan dan kelemahan dari pesaing baik pendatang maupun yang pesaing lama. Bagian pemasaran harus membuat riset mengenai perkiraan volume, penjualan, dan perkiraan keuntungan yang akan diraih. 5. Segmentasi pasar dalam membuat suatu analisis pelanggan. Kita akan mendorong konsumen berdasarkan kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian akan dilanjutkan dengan menggolongkan mengenai seberapa besar mereka akan membayar untuk produk yang mereka cari. Keluaran dari penggolongan ini adalah pasar yang sudah dipisah-pisahkan atau sudah digolongkan dalam segmen-segmen pasar. 5. Cara mengidentifikasi suatu peluang pasar. 1. Memahami kebutuhan yang banyak diperlukan oleh konsumen. 2. Mengetahui kapan konsumen membutuhkan keuntungan tersebut. 3. Tentukan karakter konsumen berdasarkan usia, jenis kelamin, ataupun pendidikannya. 4. Memperkirakan daya beli konsumen yang sesuai dengan pendapatannya. 5. Perhatikan apakah pasar banyak pesaing atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Sofyan Saputra dengan NIM 2011-00014 dari Prodi S1 Akuntansi Perbanas Institut. Dalam tugas video mata kuliah manajemen pemasaran yang dibimbing oleh dosen saya, Bapak Dr. Umbas Krisnanto, SEMM, saya akan menjelaskan materi tentang menetapkan sasaran pasar dan marketing mix dalam proses pemasaran. Dalam materi yang pertama, yaitu menetapkan sasaran pasar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu target pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Sedangkan penetapan target pasar adalah kegiatan menilai serta memilih satu atau lebih segmen yang akan diambil perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan diambil, maka langkah pertama adalah
menghitung dan menilai potensi laba dari tiap segmen yang telah ditentukan. Dalam menentukan target pasar, perusahaan wajib menilai dengan hati-hati dengan berbagai macam segmen untuk nantinya ditentukan berapa ukuran segmen serta segmen yang mana yang akan diambil oleh perusahaan. Pemilihan segmen yang terlalu sempit bisa berdampak pada kegagalan dalam mencapai volume penjualan serta laba yang diinginkan. Akan tetapi, jika segmen yang dipilih terlalu luas, akan berdampak pada biaya yang akan melebihi kenaikan penjualan serta laba. Faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar: yang pertama, ukuran pasar; yang kedua, pertumbuhan segmen; yang ketiga, analisis situasi; yang keempat, sumber daya perusahaan; yang kelima, biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen; dan yang terakhir, keenam, kesesuaian tujuan. Yang kedua, materi kedua adalah marketing mix. Apa itu marketing mix? Marketing mix atau yang biasa disebut bauran pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk merumuskan penawaran produk atau layanan bagi pelanggannya dengan memadukan elemen-elemen pemasaran seperti produk, ada place atau tempat, ada price atau harga, dan promosi atau promotion. Elemen-elemen marketing mix ini terdiri dari satu, yaitu produk. Produk adalah jantung dari bauran pemasaran. Semua aktivitas pemasaran dimulai dengan produk. Produk bukanlah entitas fisik saja, itu menangkap seluruh aspek berwujud dan tidak berwujud, seperti layanan, kepribadian, organisasi, dan ide. Keputusan mengenai bauran produk akan bergantung pada banyak faktor, seperti rancangan, fitur, nama merek, variasi produk, kualitas, jasa, pengemasan, pengembalian, dan lain-lain. Yang kedua ada price atau harga. Harga adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Ini adalah komponen penghasil pendapatan yang penting bagi perusahaan. Keputusan bauran harga perlu mempertimbangkan variabel pemasaran, yaitu metode penetapan harga, kebijakan, strategi, benefit, diskon, periode pembayaran, serta kebijakan kredit. Yang ketiga ada promotion atau promosi. Promosi ini bertujuan untuk melayani dua tujuan. Yang pertama, memberitahu calon pelanggan tentang produk kita, dan yang kedua, membujuk mereka untuk membeli produk kita. Yang keempat ada place atau lokasi, tempat atau distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Dan faktor internalnya yaitu satu, sifat produk; yang kedua, tahan produk dalam siklus; yang ketiga, hidupnya secara keseluruhan; ketersediaan dana, dan ketujuan perusahaan. Faktor eksternalnya, tingkat kesaingan, efisiensi saluran, perilaku pembeli konsumen, kontrol dari sisi pemerintah. Dan itulah materi yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 strategi pemasaran. 1. Tentukan harga market. Kita harus mengetahui siapa yang menjadi sasaran produk dan jasa Anda. Ketahui apa saja kebutuhan dan keinginan target pasar Anda. Yang kedua adalah berikan penawaran pada target market. Sampaikanlah penawaran Anda dengan menarik. Langkah ketiga adalah media yang dipakai. Langkah yang ketiga adalah memperhatikan media yang akan digunakan untuk menyampaikan barang atau jasa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iban Sanjaya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang mengolah pemasaran. Sebagai konsumen, kita dipengaruhi oleh beragam kegiatan pemasaran dari berbagai perusahaan yang menginginkan kita agar membeli produk mereka dan bukan dari pesaing. Konsumen adalah hal penting untuk pemasaran. Setiap hari, para konsumen mengungkapkan kebutuhan akan hal-hal yang kurang pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan, serta keinginan akan hal-hal yang kurang pokok seperti hiburan, dan keinginan merupakan kekuatan yang menggerakkan pemasaran tersebut. Perkembangan pemasaran. Kehidupan tanpa pemasaran, kelebihan barter berkembang, dan konsep pemasaran. Konsep pemasaran yaitu memuas kebutuhan konsumen yang merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah mengidentifikasikan program pemasaran terencana, yaitu seluruh kegiatan yang akan dilakukan bisnis
dalam rangka mencapai tujuan pemasaran. Segmentasi pasar terbagi menjadi 4, yaitu 1. Segmentasi geografis, segmentasi secara demografis, segmentasi geodemografis, dan yang terakhir adalah segmentasi psikografis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.